Shalom adik-adik Victory Kids, apa kabar semuanya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di sini, kita semua karena berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam Victory Kids, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Bapa, sebentar kami akan menyenangkan hati-Mu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan bisa menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Kita percaya, amin, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik, sangat baik, dan sungguh-sungguh baik bagi kita semua. Maka dari itu kita mau angkat satu lagu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita percaya, amin, bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia sangat baik, bahkan Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi adik-adik semuanya kita. Dia mengasihi semua yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setianya untuk kita semua. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yesus kita luar biasa. Amin, adik-adik semuanya. Maka dari itu kita mau terus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya selalu cukup bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kan Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, kita mau nyanyi bersorak-sorai dan menari karena kebaikan Tuhan Yesus bagi kita semua, amin. Oke, adik-adik semuanya, tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, dengan apa kami akan balas segala kebaikan dan kesetiaan-Mu? Tuhan Yesus, dengan apa kan kami balas atas segala yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan setiap kami? Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap kami, Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan lagu ini bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sama-sama kita katakan, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
Jadi kita angkat lagu ini dari awal, kita angkat tangan kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Selamanya Tuhan, selamanya Bapa, Kau akan bekerja dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Selamanya Tuhan, Kau akan terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi kekuatan, rema, dan bisa bertumbuh dalam hati adik-adik semuanya dalam kehidupan mereka, dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berkati hamba-Mu dan berkati adik-adik Victory Kids yang akan mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, see you. Shalom adik-adik Victory Kids. Hari ini bersama dengan Tante Nola, kita akan berbicara tentang firman Tuhan tidak memandang muka. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita nonton dulu yuk film animasi berikut ini. Ada dua ibu yang sebentar lagi akan melahirkan. Ibu yang pertama adalah ibu yang sangat miskin. Lihat aja bajunya compang-camping. Dan bayi yang dilahirkan akhirnya dibalut dengan kain yang compang-camping juga. Sayang. Dan berikut ada seorang ibu juga yang kaya raya. Lihat aja bajunya cantik sekali kan. Dan bayi yang dilahirkan juga dibalut dengan kain yang sangat mahal. Tapi bayinya nangis terus, sehingga ibunya sangat pusing. Aduh, bagaimana nih? Bayinya sangat rewel. Sedangkan ibu yang satunya lagi, wah, bahagia dengan bayinya. 8 tahun kemudian si bayi sudah bertumbuh besar dan sangat bahagia sekalipun dalam keadaan yang sederhana. Ketika ibunya berikan baju, ya masih baju yang sangat sederhana, tetapi dia sangat bersuka cita. Nah, kita lihat lagi tuh, yang bayi yang tadi, yang orang kaya tadi sekarang udah 8 tahun juga. Pakaiannya bagus, dia makan es krim, dan
Dia katakan kepada mamanya, "Mama, aku menggunakan baju yang bagus." Tapi mamanya nggak suka dengan baju itu. Mamanya bilang, "Itu baju yang kurang baik." Si bayi yang kaya ini sedih. Kok selalu dalam rumah saya seperti ini? Suatu hari di sekolah mereka mendapat nilai. Mereka sekolah dalam satu sekolah yang sama. Yang kaya mendapat nilai A, yang miskin mendapat nilai B. Dan ketika si miskin datang kepada orang tuanya, wah, orang tuanya senang sekali. Wah, kamu hebat nak, kamu mendapat nilai B. B sudah termasuk bagus kan? Cakep, 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 pintar, pintar, pintar gitu ya. Demikian juga dengan si kaya. Anak yang kaya ini datang kepada mamanya dengan bangga karena dia mendapat nilai A. "Mama, aku mendapat nilai A." Tapi apa yang terjadi? Mamanya sangat marah. "Lah, kok A? Masih marah?" Disobek kertas ulangannya itu dan mamanya bilang, "Kamu harus dapat A+." Oh my God. Dan akhirnya si anak ini dimarahi, dipukul pakai sapu. Ih, jahat amat, orang kaya kok stres banget ya. Padahal kan banyak kekayaannya, bajunya bagus. Dan akhirnya si anak yang kaya ini nangis. Dia pergi dari rumahnya dan dia duduk di sebuah pohon menangis. Dan mamanya mencari dia karena seorang ibu sekalipun suka marah-marah, tapi ibunya tetap mengasihi anaknya. Dan dia mencari di berbagai tempat dalam ruangan rumahnya, tapi ternyata anak itu tidak ada. Bagaimana ya? Si ibu yang kaya raya ini, dia sangat sedih dan dia melihat seorang yang miskin menggendong bayi yang miskin juga melewati dia, dan mereka sangat bahagia. Dan ibu ini sangat menyesal. Dia terus mencari anaknya dan akhirnya dia menemukan anaknya di taman. Ibunya sangat sedih dan akhirnya ibunya sangat merasakan kehangatan ketika anak ini merasakan kehangatan ketika ibunya menggendongnya. Dan anak ini juga merasakan bahwa tidak ada saat yang paling indah selain ada di dekapan ibunya gitu ya. Jadi ternyata sekalipun kita kaya, belum tentu kita bahagia. Tetapi adik-adik, itu hanya animasi saja. Karena ada juga kok orang miskin yang gak bahagia. Ada juga kok orang miskin yang malah berantem terus, stres karena nggak punya uang, makan aja susah. Demikian juga orang kaya, nggak selamanya orang kaya itu perfeksionis banget gitu loh. Banyak juga kok orang kaya yang tidak seperti ibu yang tadi. Banyak juga orang kaya yang penuh damai sejahtera. Mereka bahagia juga gitu ya. Karena di mana ada Tuhan Yesus hadir dalam setiap rumah tangga itu, pasti rumah tangga itu orang tua dan anak-anak mereka akan merasakan kasih sayang yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka gitu ya. Jadi baik miskin maupun kaya, semuanya bisa bahagia jika ada Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Nah adik-adik, pada kesempatan hari ini Tante Nola akan berbicara tentang tidak memandang muka. Karena tadi kita sudah menonton animasi, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau yang miskin pakaiannya sangat sederhana. Kalau yang kaya pakaiannya wah. Nah biasanya orang lebih suka bergaul dengan orang kaya, biar ditraktir terus kali ya. Tapi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan Yesus, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dalam bergaul tidak boleh memandang muka. Kita punya teman orang kaya, praise the Lord. Kita punya teman yang miskin, praise the Lord. Kita punya teman yang ada di kota, puji Tuhan. Kita punya teman yang ada di kampung, yang ada di desa, yang ada bahkan di pedalaman jauh dari kota. Kita juga bersyukur sekali karena kita bisa berteman dengan siapapun ya. Puji Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terdapat dalam Yakobus 2. Yuk kita baca yuk.
Dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 10. Yakobus 2 ayat 1 sampai 10. Tante Nola baca dan kalian juga di rumah baca dengan bersuara ya. Yuk, 1, 2, 3. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum ini menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Puji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan ini. Adik-adik, mulai hari ini jangan kita memandang muka. Mungkin teman kita itu dia wajahnya jerawatan ya, karena udah mulai menanjak remaja yang usia 11-12 tahun, banyak jerawatannya. Terus ada temen yang mulus mukanya. Ih, jijik gak mau temenan sama dia. Aku mau temenan aja yang mulus gitu. Terus kalau di gereja yang pakaian kurang bagus, kita tuh suka pandang sebelah mata. Tapi kalau yang suka kasih kita coklat, suka kasih kita es krim, suka kasih kita roti, kita mau terus bersahabat dengan dia. Karena dia suka memberi kepada kita. Ya dia memberi karena dia punya duit. Kalau yang kurang bisa memberi kepada kita karena dia nggak punya duit, akhirnya kita begini. Malah kita ceritain dia. Nah adik-adik, kata firman Tuhan, kalau kita memandang muka, kalau kita membeda-bedakan yang miskin dengan yang kaya, kita sudah berdosa, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, adik-adik. Jadi, mulai hari ini, baik kita di sekolah, baik kita di rumah, tetangga-tetangga kita, baik kita di Zoom meeting ya, karena kita sekarang sudah biasa dengan Zoom meeting, kita tidak boleh memandang muka. Ya, yang cantik kita temenin, yang menurut kita kurang cantik, kita nggak mau temenin. Nah, mulai sekarang, semua harus kita temenin. Kita maunya temenan sama yang di kota. Kita nggak mau temenan sama yang di desa. Adik-adik yang di kota maupun yang di desa, semua adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Jadi, bersyukur juga dengan adanya ibadah di Zoom meeting, kita bisa bertemu loh
sampai ke ujung-ujung dunia, sampai di pedalaman pun kita bisa ketemu dan kita bisa punya banyak teman. Kalau kita pergi ke kampung, kita punya teman di sana. Kalau kita pergi ke pedalaman yang paling dalam pun, kalau dia sudah bertemu dengan kita di Zoom meeting, kita sudah punya teman di sana. Dan kalau kita datang Jakarta, wow, kita nggak usah minder, yang tinggal di desa atau yang di pedalaman nggak usah minder, karena kalian sudah punya teman di kota gitu ya. Datang Jakarta, Tangerang, wah sudah punya teman. Pergi ke Surabaya, Pasuruan sudah punya teman. Karena Victory Kids sekarang sudah dari berbagai daerah sampai ke Manado, sampai ke Papua ya. Kita bersyukur karena kita punya Zoom meeting yang bisa berbicara satu dengan yang lain. Dan kita bersyukur pada hari ini firman Tuhan kasih tahu kepada kita supaya kita apa? Nggak kedengaran nih? Ya jelas nggak kedengaran dong Tante Nola. Kan kita di rumah, Tante Nola ada jauh di sana gitu ya. Tapi Tante Nola tahu kalian mengatakan bahwa kita tidak boleh memandang muka, karena kita semua adalah satu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami datang kepadamu dengan mengucap syukur karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana dalam posisi kami sederhana, kami tidak punya banyak apa-apa Tuhan, kekayaan kami terbatas. Dan kami yang kaya, kami yang memiliki segala-galanya, apa saja bisa kami beli, itu tidak membuat posisi kami berbeda dengan yang lain. Kami ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kami. Jika Tuhan sudah mengasihi kami, ajar kami terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini, dan mulai hari ini kami akan bergaul dengan siapa saja karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Dan biarlah pergaulan kami adalah pergaulan yang saling membangun di dalam iman, yaitu cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh, beribadah di Victory Kids, menghafal ayat hafalan, dan saling bertemu dalam keadaan yang baik di meeting Zoom, maupun jika kami sudah bergereja, kami akan bertemu dengan teman-teman kami di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sudah berbicara kepada kami hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah Victory Kids kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati orang tua kami, orang yang ada di rumah kami masing-masing. Semuanya Tuhan sudah berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sekarang kita hafal ayat Alkitab ya. Nah adik-adik, ayat hafalan untuk kelas kecil usia 3-7 tahun. Ayat hafalannya terdapat dalam Matius 22 ayat 39 bagian B. Demikianlah firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan untuk usia 8-12 tahun, ayat hafalannya dalam Roma 15 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, demikianlah ayat hafalan dihafal dan dikirim ke nomor Cece Lydia yang ada di bawah ini ya adik-adik.
Dan usahakan kirim ayat hafalannya sebelum hari Kamis adik-adik ya, supaya cece-cecenya bisa membuat video Victory Kids-nya itu tidak terlalu terburu-buru ya, supaya sudah masuk semua. Nanti siapa yang hafal ayat hafalan akan dispin oleh guru-guru sekolah minggu Victory Kids, dan kita akan cari pemenangnya. Tetapi ingat adik-adik ya, itu hanyalah bonus kalau kita menang. Karena ketika kita hafal ayat Alkitab adik-adik, ayat hafalan yang kita ingat, yang kita hafal, itu nanti akan menuntun kita dalam perjalanan kita. Tahun demi tahun sampai kita besar, kita penuh dengan ayat hafalan. Kita penuh dengan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Puji Tuhan adik-adik. Demikianlah firman Tuhan dan ayat hafalan pada hari ini. Siapakah pemenang ayat hafalan minggu ini? Kita spin, mulai. Siapa ya? Ternyata pemenang ayat hafalan minggu ini adalah Onel. Selamat Onel. Lebih rajin lagi hafal ayat hafalan ya. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 62 ayat 6. Sebab daripada nala harapanku.